Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah Ta'ala memberikan keadaan yang terbaik, menjaga semuanya, dan memberikan perlindungan di setiap kapanpun, dimanapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika didapati rasa sakit, mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan dan kepulihan agar bisa bergabung lagi dalam pembelajaran online kali ini. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia limpahannya kepada kita semua, sehingga tak bosan-bosannya Allah Ta'ala memberikan nikmat. Dan wajib bagi kita dengan ada penuh keyakinan tanpa ada rasa bosan juga untuk wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semakin menjadi hamba yang terbaik dan bisa mempersembahkan peribadatan yang terbaik. Karena itulah sebaik-baik syukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, ya, sebaik mungkin dengan khusyuk dan seterusnya sempurna. Salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita petunjuk daripada pedoman hidup kita, yakni Al-Quran dan Sunnah, agar kita bisa berpegang teguh dan tidak tersesat di kehidupan ini yang sebentar. Dan semoga Allah merahmati juga keluarganya, sanak familinya, kerabatnya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang setia. Terus mudah-mudahan kita sebagai umat yang setia hidupkan sunnah beliau hingga akhir hayat, dan insya Allah mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini tafsir Al-Quran kelas 11, pertemuan yang keempat, insyaallah masih bersama Ustadz, ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat banyak dari tafsir yang akan kita bahas. Kemarin pertemuan yang lalu kita membahas dari surah Al-Qari'ah dan kalimat-kalimatnya, berikut maknanya atau tafsirnya. Insyaallah kita akan membahas sekarang makna secara global, secara keseluruhan, ya. Kita kemarin diingat kembali dan buka kembali, silakan linknya ada untuk membaca surah Al-Qari'ah. Masuk kepada inti materi, lanjutan dari bab makna kalimat dari surah Al-Qari'ah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal qiyamati yawmun azim. Sesungguhnya hari kiamat adalah hari yang sangat besar, ya, hari yang sangat agung, hari yang perlu kita yakini, karena itu adalah dari rukun iman kepada hari akhir, ya, hari kebangkitan dan seterusnya, itu termasuk kiamat, ya. Fihi yub'atsun nasu minal quburi, dan di dalam kejadian kiamat ini akan dibangkitkan seluruh manusia minal qubur. Dan kita harus pahami bahwasanya manusia saat sudah wafat yang tersisa adalah tulang ekor. Untuk orang-orang mukmin yang beriman, ya, ada yang mungkin dijaga jasadnya, yang syuhada juga termasuk. Adapun orang kafir, wallahu alam, akan disiksa dalam kuburnya. Namun pada intinya manusia akan dibangkitkan kembali saat kiamat ini dari kuburnya. Maka anjuran dari Ustadz, setiap orang yang wafat baiknya adalah tidak ada dalam rangkaian pengumpumiannya itu di atas nisannya dinamain, ya, karena itu bukan dari sunnah. Ada baiknya untuk menghilangkan nama-nama tersebut, ya, dalam batu nisan ataupun kayu-kayu yang sudah tertancap sebagai nisan, karena itu tidak ada anjuran dari Nabi SAW, ya. Wa yakununa mithla al-firashi al-mutafarriqi fi kulli makanin wa qad mala'a al-khawfu qulubahum. Wa yakununa mithla farashi, dan keadaan orang saat kiamat itu ataupun dunia ini seperti farash, mutafarriq, kuda yang
pecah belah, yang larinya acak-acakan. Itu bisa kita permisalkan contohnya saat perang kemudian kalah, maka lari tunggang langgang, larinya berserakan, acak-acak, sehingga kacau, nggak bisa lari dengan kencang. Fikul dimakanin, dan di setiap tempat penjuru larinya ngaco gitulah, larinya bingung ya, membingungkan, karena sudah diselimuti apa? Waqad mala al khawfu qulubahum, karena hatinya sudah diselimuti, dipenuhi dengan ketakutan. Saat kiamat terjadi, manusia itu sudah menjadi sangat takut, dan iman pada kiamat harus kita penuhi keimanan kita. Yakini, saya yakinnya, maka persiapan, amal soleh yang banyak, jadi kita anak yang soleh kepada orang tua kita, jadi orang yang soleh untuk sesama umat. Ya, ketika Nabi SAW ditanyakan tentang kiamat, maka Nabi menjawab, apa yang kamu siapkan? Itu yang harus kita pikirkan. Apa yang kamu siapkan, kata Nabi, sehingga harus bisa menyiapkan itu. Ada orang Badui ceritanya kan bertanya kepada Nabi, kapan akan terjadi kiamat, katanya begitu. Maka Nabi sabdakan, apa yang kamu siapkan untuk menyambut kiamat tadi? Maka orang Badui tersebut yang baru masuk Islam, dia menjawab, aku hanya menyiapkan cintaku pada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau akan bersama yang engkau cintai. Seperti itu, sehingga menjadi kisi-kisi buat kita bahwasanya kita harus mencintai Rasulullah agar kita bersama kelak di akhirat. Bukan maksudnya hanya cinta yang hanya bualan atau dari mulut semata, tapi kita harus bisa mengaplikasikan dan menunjukkan rasa cinta kita dengan apa? Bisa beramal soleh sesuai dengan cara beliau, mengikuti kehidupan cara beliau dalam sehari-hari, makan, minum, tidur, jalan, nengok, berkumpul, bermusyawarah, bertata krama, itu semua harus ikut caranya, bukan hanya ngerti cara makan, minum, tidur, yang pada akhirnya kerjaan kita makan, minum, tidur, dan seterusnya. Alhamdulillah. Maka semua kegiatan Nabi harus kita ketahui agar kita bisa disebut sebagai orang yang dicintai Nabi SAW kelak di akhirat, sehingga bisa bersama. Ya. Jadi adapun orang-orang kafir, mereka takut dengan kiamat, sehingga mereka meriset bahwasanya nanti planet Mars akan bisa dihuni manusia dan menghindari kehancuran bumi. Yang padahal kiamat itu seluruh alam, bukan hanya bumi ini saja. Harus kita pahami di sini ya. Dan gambaran kiamat lagi, wa tusbihul jibalu mithla sawfil mutafarriqi, dan gunung-gunung keadaannya menjadi seperti benang ataupun kapas yang berserakan. Lebih tepatnya kapas ya, kapas yang ditiup berterbangan ya. Wa yuhasabun nasu ala amalihim, dan manusia akan dihisab sesuai dengan amal perbuatannya. Ya Allah, mudah-mudahan semoga kita dijaga amal buruknya untuk ditutupi aib-aibnya, dan kita bisa bertobat, dan Allah akan ganti dengan pahala demi pahala. Amin ya Allah. Selanjutnya keterangan ayatnya, fa ammal ladzi kathurat hasanatuhu wa qallat sayyi'atuhu fa huwa fil jannati ya'ishu sa'idan. Dan adapun orang-orang yang banyak kebaikannya, pahalanya, perbuatan amal solehnya, dan qallat sayyi'atuhu, dan lebih sedikit perbuatan dosa dan buruknya, fahuwa fil jannati ya'ishu sa'idan, maka dia tempatnya di surga, hidup dengan penuh kebahagiaan. Setelah ditimbang amal solehnya, amal baiknya lebih baik daripada amal buruknya. Maka ketika amal buruknya sedikit, dia ditempatkan di surga bersama orang-orang soleh yang lainnya untuk berkehidupan yang lebih baik, yang lebih bahagia daripada di dunia. Masya Allah, semoga kita masuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka perlunya kita taat pada Allah, cinta Allah dan Rasulnya ya. Wa amma alladhi qallat hasanatuhu wa kathurat sayi'atuhu famaskanuhu jahannam. Dan adapun orang-orang yang sedikit kebaikannya, sedikit amal solehnya, sedikit pahalanya, wa kathurat sayi'atuhu, dan lebih banyak keburukannya, lebih banyak perbuatan dosa dan maksiatnya, famaskanuhu, maka tempat tinggalnya jahannam. Ya Allah, alhamdulillah min dzalik. Semoga kita bisa terjaga. Kita sekarang belajar tafsir, Allah kasih tahu apa yang Allah mau,
dan kita mudah-mudahan semakin peka dengan apa yang Allah inginkan. Allah inginkan kita masuk surga dan Allah tidak menginginkan kita masuk neraka. Maka jauhilah maksiat agar kita bisa masuk ke dalam surga sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan diterangkan apa itu jahannam, wa jahannamu narun hamiyah, dan jahannam adalah api neraka yang sangat panas bergejolak. Fa'alal muslimi an ya'malal khairi, maka kepada orang muslim, kita semua yang ditunjuk, dilahirkan, ditakdirkan sebagai muslim, itu kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, beramal baik, wa yabta'ida 'anil syarri, dan menjauhi daripada keburukan-keburukan, hatta yazida hasanatuhu 'ala sayyi'atihi, sehingga lebih banyak bertambah kebaikannya daripada keburukan. Jadi tidak mungkin tidak ada orang muslim yang terlepas dari keburukan. Maka untuk bisa mengurangi keburukan tadi dan menambah dengan amal baik sehingga Allah bisa menempatkan kita di tempat yang terbaik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan yang offline, insyaallah sebentar lagi kita akan lebih jelas lagi menerangkan bagaimana keadaan kiamat, bagaimana keadaan orang-orang muslim, ya, kemudian surga, neraka, amal baik dan buruk, ya. Mungkin itu dari Ustaz. Syukran, barakallahu fikum. Sedikit kali ini materinya, mudah-mudahan bisa menjadikan kita tambah soleh, tambah baik, tambah taat pada Allah dan Rasulnya, tambah cinta pada Allah dan Rasulnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum wa ihtimamikum ma'ana, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, jangan lupa dengan doa kafaratul majlis.